Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Kita lagi di jalan teman-teman. Kebetulan macet nih, macet. Teman-teman, kita mau ngevlog ya, kita ngobrol lagi, diskusi lagi. Mumpung macet, sembari jalan pelan-pelan merayap, kita ngobrol aja, kita diskusi ya tentang apa ya? Tentang mobil listrik yang pastinya. Tentang mobil listrik, dan yang saya mau bahas, yang saya mau angkat temanya kali ini adalah perihal energi recovery atau regenerative braking, teman-teman. Nah, jadi kita di sini diskusi ya, kita saling berbagi, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang mau mau menyanggah, atau teman-teman ada yang saya kurang salah dalam penyampaian, tolong dikoreksi aja teman-teman ya. Atau teman-teman yang mau mengkoreksi juga nggak apa-apa juga, namanya juga diskusi kan. Oke, tema sore ini kebetulan sore saya mau menuju rumah tapi macet. Kita angkat temanya regenerative braking atau energy recovery, teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya, setiap mobil listrik itu gitu ya, baik mobil listrik apapun yang beredar di Indonesia itu pasti dilengkapi dengan teknologi energy recovery atau regenerative braking lah gitu ya. Jadi kan dia membuat motor gitu ya, motor listrik itu menjadi energi kinetiknya itu dipakai untuk mengisi baterai gitu teman-teman ya. Prinsip dasarnya sih intinya itu. Nah, tetapi saya mau meng-highlight gitu ya, karena ini banyak tanda kutip kejadian gitu ya. Kejadian sebenarnya kenapa nih saya angkat lagi? Saya udah pernah bikin konten khusus tentang ini, bahkan saya kasih hitung-hitungan detail ya. Kalau teman-teman mau capek sedikit, buka-buka di file-file saya yang lama, itu ada teman-teman di sana. Di konten saya udah pernah buat itu adalah yang ngebahas tentang energi recovery atau regenerative braking. Tapi nggak apa-apa, karena ini kadang konten ini sering berulang. Karena apa? Karena ya setiap ada mobil baru pasti ada user baru gitu kan, ada pengguna baru. Atau bahkan misalkan kayak kemunculan waktu saya punya Air EV, itu pasti ada orang-orang yang baru punya Air EV juga. Jadi orang cari tahu tentang Air EV. Ada orang yang punya baru keluar Neta, ya akhirnya dia beli Neta, dan orang-orang yang membeli itu mencari informasi tentang Neta gitu, tentang mobil listrik lah gitu ya, apalagi yang baru migrasi ya. Nah, ini juga sama, banyak banget. Jadi karena BYD M6 ini baru keluar, lagi hype banget, pembelinya banyak, akhirnya banyak user-user baru yang baru migrasi dari mobil konvensional menjadi mobil listrik, dan akhirnya dia cari tahu tentang mobil listrik lebih dalam gitu ya. Nah, baik lagi, kita bahas tadi saya mau highlight tentang energy recovery atau regenerative braking, karena banyak kejadian teman-teman, nanya ke saya gitu, baik Japri atau lewat komen YouTube gitu. Dia mengalami nggak tahu, kata dia tiba-tiba mobilnya itu longsor begitu aja teman-teman. Jadi dia udah ngerem, ada ambulan. Jadi dia tuh sudah ngerem gitu ya, dan maksudnya gini, seperti kayak orang meluncur bebas gitu teman-teman. Jadi dia tiba-tiba kayak ada efek dari mobil itu meluncur bebas gitu. Nah, mungkin kalau saya analogikan tuh, yang tadinya kalau kita bicara mobil matic ya, kalau mobil automatic biasa konvensional itu kan dari drive D tiba-tiba ada orang yang netralin gitulah. Atau kayak ibarat orang itu kalau mobil manual itu lagi masuk gigi, tiba-tiba dipencet koplingnya kan pasti akan gloyor gitu kan, akan meluncur gitu kan. Nah,
kenapa sih gitu ya teman-teman ya, kok bisa seperti itu? Nah, saya beri penjelasan. Om saat itu turunan ya, saya bilang. Iya, saya lagi turunan, tiba-tiba om itu meluncur hebat gitu, tiba-tiba meluncur hebat gitu. Nah, saya kasih tahu, padahal dia lagi memanfaatkan energi recovery-nya atau regenerative braking-nya gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, ya, syarat energi recovery teman-teman, atau regenerative braking atau energi recovery itu, ya, itu syaratnya ada. Tiap mobil saya yakin sama teman-teman, tiap mobil saya yakin sama. Kebetulan di BYD MC ini saya sudah ambil data waktu saya kemarin ke puncak, waktu camping saya ambil data juga tentang itu, tapi sama ternyata gitu, tapi sama. Saya pernah jelaskan dulu di AIR-EV itu ya sama gitu, dengan ini sama. Jadi saya yakin semua mobil listrik pasti saya yakin syaratnya sama, permisifnya sama. Pertama teman-teman, satu syarat bekerjanya energi recovery, regenerative braking itu adalah syarat yang paling pertama adalah baterai kalau di atas 96% atau 95% itu biasanya energi recovery-nya nggak akan bekerja. Jadi kalau teman-teman misalkan baterainya masih di atas 96%, itu biasanya energi recovery-nya dia nggak bekerja. Tapi nanti kalau sudah di bawah 95% atau 96% itu baru energi recovery-nya bekerja. Jadi misalkan contoh, teman-teman baru dari SPKLU baru penuh nih mobil, terus tiba-tiba teman-teman setting energi recovery-nya yang strong gitu kan. Kalau strong kan akan, atau kalau di M6 ini yang large gitu ya. Nah, jadi kan berasa ya kalau dilepas, habis ngegas dilepas pasti terasa kayak orang ngerem gitu kan. Nah, karena teman-teman pilih yang strong gitu ya, atau yang large. Nah, bisa jadi teman-teman akan nggak ngerasakan itu kalau teman-teman baterainya di atas 96% gitu. Jadi kalau di atas 96% itu biasanya energi recovery dia nggak main. Jadi gitu ya teman-teman, itu syarat pertama. Yang kedua adalah syaratnya syarat yang kedua adalah teman-teman jalan ngegas itu. Jadi kalau misalkan kita mobil ini bergerak gitu ya, itu harus di atas 10 kpj teman-teman. Kalau ini bisa beda-beda, setiap mobil ya. Misalkan kalau kayak di AIR-EV itu dia main di 15 kpj. Jadi kalau di atas 15 kpj dia baru energi recovery-nya aktif. Tapi kalau di bawah itu dia nggak aktif. Kayak saya nih kan lagi macam-macam saya lagi macam-macam ini nggak main itu. Saya main di 10 kpj dia nggak main. Energi recovery saya lepas nih. Saya jalan 10 kpj ya. Saya lepas dia nggak akan main. Tuh, meluncur aja, nggak bakal begitu teman-teman. Nah, jadi syaratnya itu dia harus di atas 10 kpj atau di atas speed tertentu, itu baru energi recovery-nya itu baru aktif dan bekerja. Nah, tapi tiap mobil beda-beda ya. Jadi misalkan kalau BYD Seal beda, kalau GAC Aion beda gitu. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu, biasanya kalau lagi creeping begini ya, lagi mode creeping begini tuh biasanya energi recovery itu nggak main. Jadi kalau di bawah 10 kpj itu biasanya dia nggak main. Kayak saya ini lagi macam-macetan, lagi cuma creeping mode aja begini tuh nggak bakal main. Jadi pahami ya teman-teman ya, dua ya tadi ya. Nah, yang ketiga yang teman-teman harus tahu, karena ini fatal kalau sampai teman-teman nggak paham ini, ya jadi nanti nyalahin mobilnya bisa jadi gitu. Yang ketiga adalah syaratnya teman-teman, sensor pembacaan ABS-nya tidak boleh dalam keadaan fail, atau ABS itu harus dalam keadaan normal, tidak boleh anomali. Nah, maksudnya gimana sih gini? Jadi teman-teman harus tahu bahwa mobil kita itu dilengkapi dengan sensor ABS untuk ngebaca putaran ban. Teman-teman tahu ya, putaran ban itu dibaca oleh ABS sensor. Nah, ABS sensor itu yang mengasih informasi ibaratnya ke, ya anggap aja ke controllernya atau ke ECU-nya lah gitu ya. Jadi kalau kita punya otak gitu, misalkan kita anggap ECU-nya misalkan gitu ya. Nah, jadi si ABS itu akan nginformasiin ke ECU itu bahwa speed ban itu berapa yang kanan, berapa yang kiri gitu teman-teman. Nah, syarat yang tadi yang ketiga gitu ya, syarat yang ketiga, ABS itu nggak boleh lagi ngasih signal fail tuh atau anomali lah gitu ya. Nah,
Kapan Om dianggap fail atau anomali? Nah, bagus nih pertanyaannya. Nah, jadi gini teman-teman. Contoh, misalkan ya, kalau teman-teman tahu ABS sensor itu ngebaca kanan kiri, sensor ban kanan, ban kiri. Kalau tiba-tiba teman-teman tiba-tiba misalkan ban kanannya tiba-tiba misalkan kempes aja, gitu ya, tiba-tibanya kempes gitu. Yang satu bocor kempes. Berarti kan ada anomali. Antara putaran ban kanan sama putaran ban kiri itu akan berbeda. Nah, perbedaan itu jika ada delta perbedaannya gitu ya, delta perbedaannya itu akan memberikan signal fail atau signal anomali. Nah, itu maksudnya seperti itu teman-teman. Atau gini, tadi ban depan itu tiba-tiba yang satu masuk lubang ya. Yang satu masuk lubang, yang satu normal, masih di aspal, satu lagi masuk lubang. Itu biasanya juga dia akan detect anomali. Kenapa? Karena apa tadi? Putaran ban yang sini normal, yang sini nggak normal. Yang kanan normal, yang kiri nggak normal misalkan. Itu dia akan detect anomali sesaat. Bukan berarti dia akan munculkan sensor ABS error, bukan. Tetapi dia ngasih signal ke komputer bahwa ini ada anomali sesaat. Nah, anomali sesaat itulah yang menginformasikan ke ECU, dan ECU akan memerintahkan energi recovery-nya harus mati teman-teman. Nah, kan tadi ingat ya, syarat yang ketiga adalah energi recovery itu, regenerative braking itu harus ada 3 syarat tadi. Yang syarat yang terakhir itu adalah tidak boleh ada anomali di sensor ABS. Jadi kalau ada anomali, dia akan abaikan jadinya energi recovery-nya gitu. Nah, misalkan yang banyak kejadian teman-teman kan akhirnya gini, lagi turun nih, lagi di turunan ya, teman-teman lagi di turunan dari puncak misalkan. Tiba-tiba teman-teman memang lagi senang, lagi memantau energi recovery, lagi regenerative braking lagi dipantau, lagi nambah gitu ya. Lagi ada sensasi ngebrake ya, si motornya itu jadi energi kinetik, akhirnya seolah-olah jadi ngebrake, jadi kayak orang gereng lah. Kalau ibarat mobil manual tuh turunan dikasih gigi 1, gigi rendah itu kan akan gereng gitu kan. Nah, efek itu bisa-bisa tiba-tiba jadi hilang teman-teman. Yang tadinya motor jadi generator itu bisa-bisa jadi hilang teman-teman. Dan kalau udah hilang berarti kan meluncur kan. Nah, itu yang hati-hati teman-teman. Saya pakai mobil listrik ya sudah 2,5 tahun. Jadi suka dukanya udah paham banget tentang seperti itu. Dan kejadian-kejadian itu pernah saya alamin. Jadi kalau teman-teman lagi turunan, hati-hati kalau tiba-tiba nabrak lubang. Maksudnya sebelah doang nabrak lubang, atau polisi tidur yang sangat polisi tidur tapi dalam keadaan kencang gitu misalkan, atau dalam keadaan normal tapi ya pokoknya dia asal mendeteksi si ABS-nya itu putaran kanan putaran kiri berbeda, dan itu masuk kategori anomali, itu otomatis energi recovery atau regenerative braking-nya dinonaktifkan. Nah, efeknya apa? Mobil akan meluncur. Yang tadinya ada efek ngerem, efek menahan, itu jadi meluncur. Dan itu teman-teman harus sigap. Nah, itu hati-hati. Jadi misalkan turunan, teman-teman tahu nih, remnya segini aja, 20% aja. Terus karena tahu ini ada energi recovery-nya, lagi regenerative braking-nya lagi bekerja, tiba-tiba gajruk aja kena polisi tidur atau nabrak lubang, masuk lubang, itu bisa jadi langsung lepas energi recovery-nya dan itu langsung meluncur mobilnya ke bawah teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak sigap, di kakinya nggak direm, itu bahaya banget. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini buat edukasi, kita sharing-sharing di sini, bukan menggurui, tapi itu berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan kita training-training dan baca-baca gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat yang paling penting 3 syarat tadi. Syarat pertama adalah energi recovery itu akan bekerja kalau di atas misalkan 10 kpj atau 15 kpj tergantung mobil ya, beda-beda. Terus kedua, dia akan bekerja kalau tidak ada fail ya di pembacaan. Sorry teman-teman, ini soalnya lagi jalan. Tidak ada pembacaan ini ya,
failnya ABS atau anomalinya si ABS gitu teman-teman. Nah itu teman-teman harus pahamin, jangan sampai nggak paham tentang itu, karena banyak banget yang kejadian tiba-tiba curhat, om saya hampir nabrak, tiba-tiba mobil meluncur sendiri om gitu, tadinya ada efek ngerem gitu kan, dia nggak tahu itu regenerative braking, cuma tadinya ada efek ngerem tapi tiba-tiba meluncur om gitu kan. Nah, kenapa ya om? Nah itu teman-teman harus tahu, yaitu problemnya adalah ya 3 syarat tadi yang harus terpenuhi gitu teman-teman. Salah satu aja nggak terpenuhi ya dia nggak bakal kerja gitu ya. Oke, sekarang mungkin saya kasih lihat ya, mungkin saya kasih lihat, nggak, kalau yang gajluk sama yang ini kan agak susah ya ininya ngasih lihatnya. Saya mau kasih lihat apa ya, sebentar ya, pakai kamera mana ya, pakai handphone aja kali ya. Sebentar teman-teman ya, saya coba kasih bikin apa ya, saya kasih unjuk ininya nih ini ya, saya kasih unjuk ya teman-teman ya. Kalau di BYD ya, di BYD itu kan ada di menu sini, menu ya teman-teman ya. Waduh, ini apa nih, lutut orang nyaut ke sini. Menu, terus teman-teman bisa ke energi. Nah ini ya tuh, di sini kan ada, aduh saya pegang ini deh tuh ya. Nah jadi teman-teman bisa tahu tuh, nih kalau saya lari sekian kpj, ini sekarang saya lari tuh 15 udah hampir 20 kpj ya. Kalau saya lepas nih, saya iseng lepas ya, pasti ini kan lagi warna hijau ya, tuh gerak-gerak ya, warna hijau tuh. Biru, sorry. Lagi warna biru, lagi baterai itu ceritanya lagi ngalir ke motor ya, lagi ngalir ke motor kan, lagi ngasih motor lah. Sekarang kalau saya lepas, nah dia berubah tuh jadi hijau, jadi ngisi. Nah gitu ya, jadi ngisi tuh. Nah sekarang saya gas lagi, nah saya lepas lagi nih. Nah dia ngisi tuh sekarang, nah dia ngisi nih. Nah ini regenerative braking-nya dia kerja teman-teman, energi recovery-nya lagi main nih. Nanti saya gas lagi, gitu ya. Tapi tadi ingat syaratnya kalau di atas, kalau di BYD M6 ini saya ambil data sih di atas 10 kpj ya. Kalau di 10 kpj aja dia udah main. Misalkan main 12 kpj aja dia udah main. Nih saya lepas sekarang. Lepas tuh, lihat ya, warna hijau sekarang. Artinya ngisi dari motor berubah jadi generatornya ngisi ke baterai gitu teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini saya matiin dulu. Jadi teman-teman harus paham apa yang disebut dengan energy recovery atau regenerative braking dan syaratnya, terutama itu permisifnya apa gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Ini siapa tahu videonya bermanfaat. Kebenaran lagi macet, jadi bikin konten itu aja karena memang banyak juga yang tanya, Japri pernah kejadian seperti itu, makanya saya langsung angkat aja biar teman-teman yang baru berkecimpung di dunia mobil listrik, lagi belajar juga sama dengan saya ya, akhirnya bisa jadi pencerahan, bisa nambah ilmu juga buat teman-teman, termasuk buat saya juga gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi deh di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.